Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Sul, channel yang akan mereview hal-hal unik dan menarik seputar alat-alat rumah tangga dan juga mungkin nanti banyak yang akan review. Ini ada yang akan saya review yaitu mesin perajang singkong kentang, tapi yang model bersawut ya. Model sawut itu biasanya kecil-kecil. Hasilnya itu nanti di video pertama ada ya di situ. Hasilnya seperti itu. Itu mungkin banyak digunakan untuk orang-orang yang industri kecil. Biasanya jajan-jajan rumah tangga, ada yang mengatakan itu kentang Mustafa, ada yang Grubi, ada juga biasanya di daerah kami itu jajan-jajan apa ya, kecil lupa ya. Banyak sekali. Ya mungkin sekarang akan saya review kekurangan dan kelebihan. Sebelum saya review, ini bodi hampir sama dengan mesin perajang singkong kemarin ukurannya. Dari tinggi, panjang, lebar kurang lebih hampir sama. Bodinya juga hampir sama. Bisa kalian lihat review, dicek di mesin perajang singkong. Untuk ukuran sama. Hanya bedanya ini apa? Perbedaan di matanya saja. Untuk mata ini sebenarnya hampir sama, cuma bergelombang ya. Bergelombang seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Untuk kelebihannya, ini biasanya dulu itu menggunakan parutan manual. Ini mesin sangat cepat, sangat mudah. Terus didukung dengan ini stainless. Lebih mempermudah perawatan dari karat ya. Berbeda dengan kaki, ini memang kaki terbuat dari baja, dari besi yang kurang lebih tebalnya 2 mili. Jadi lumayan sangat kokoh ya. Sangat kokoh. Nah, tujuan apa kenapa kok kaki besi ini biasanya umumnya para pabrik itu untuk ekonomis dari segi harga. Tapi dari segi kekurangan ada. Jadi otomatis itu ada. Dari kekurangannya di ini, kalau di mata saya tanyakan ini untuk mata ini masih jarang ya, tapi bisa pesan. Atau kalian juga bisa buat sendiri karena ini kalau beli itu sulit ya. Jadi dari mata perajang sawut ini kelemahannya di mata. Mata ini bisa diganti, bisa. Kalian bisa buat sendiri atau juga kalian pesan di pandai besi. Itu biasanya bisa membuatkan seperti ini. Bahkan mungkin lebih bagus kalau kalian bisa pesan di pandai besi, itu biasanya bagus. Dari segi bahannya juga bagus, sepuannya juga bagus, lebih tahan lama, lebih tajam. Kalau ini standar dari pabrik seperti ini, ya seperti di video awal tadi. Jadi hasilnya seperti itu. Untuk overall menurut saya bagus ya, bagus, mempercepat, mempermudah dari untuk usaha-usaha kecil. Untuk kekurangannya ya seperti itu. Untuk menurut pribadi saya sendiri ya, bagi orang lain kurang paham. Jadi menurut pribadi saya sendiri untuk menyerut ini, jadi model serutan seperti ini biasanya ada kekurangan di matanya. Memang di matanya memang seperti itu ya. Jika sudah gablok, sudah tidak tajam. Kalau cuma tidak tajam bisa ya, cuma digigil aja atau diasah manual sangat tajam. Tapi kalau sudah hampir habis, itu ada baiknya itu pesan. Bisa pesan ataupun kalian kalau punya kenalan tukang las atau pandai besi, biasanya kalau lebih bagus itu pandai besi. Itu bisa membuatkan seperti ini, mungkin agak mahal dikit tapi hasilnya kan bagus. Pandai besi nanti dispoh yang lebih bagus. Biasanya yang bagus itu dari per atau dari bearing. Ini kalau ini cuma standar pabrik, ini dari plat, kemudian dicetak, ditekuk-tekuk itu. Itu hasil lumayan ya, di overall lumayan bagus. Ya, untuk kekurangannya seperti itu dan juga kekurangannya ini dari segi sini masih tajam ya, kurang diperhalus dari pabriknya. Ya, itu yang mungkin sering saya nilai yaitu dari kekurangan. Tapi untuk overall dari penggunaannya bagus, puas. Dari teman-teman yang pakai juga puas. Jadi untuk kalian yang mungkin ingin beli, nanti saya cantumkan di link deskripsi. Barangkali dari kawan kan ada yang minat. Ya mungkin ini saja ya. Nanti ada pertanyaan mau review apa, silahkan di komen, atau pertanyaan apa nanti saya usahakan akan saya jawab. Mungkin ada kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.